Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Azmir Pal Hafiz dengan NPM 231511115. Di sini saya akan membahas tugas dari mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi, yaitu tugas membahas arsitektur yang ada di sebuah perusahaan, instansi maupun organisasi. Di tugas kali ini saya akan membahas arsitektur teknologi informasi yang ada di Dinas Kominfo Kabupaten Semarang. Saya mengetahui arsitektur yang ada di Dinas Kominfo Kabupaten Semarang berdasarkan referensi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Alphard dan Sitok Dana. Dengan judul penelitian yaitu Perancangan Arsitektur Teknologi Informasi di Dinas Kominfo Kabupaten Semarang menggunakan Enterprise Architecture Planning yang diterbitkan di Jurnal Indonesia Manajemen Informatika dan Komunikasi. Sebelumnya masuk dulu ke latar belakang, yaitu perkembangan teknologi informasi saat ini mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja di berbagai organisasi, termasuk pada instansi pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Semarang. Dinas ini merupakan salah satu organisasi perangkat daerah atau OPD yang memiliki peran penting dalam mengelola bidang komunikasi dan informatika. Seiring dengan semakin besar kebutuhan akan pelayanan publik berbasis teknologi, diperlukan suatu perancangan arsitektur teknologi informasi yang dapat mendukung kinerja serta memberikan pelayanan dan optimal kepada masyarakat. Untuk mencapai tantangan tersebut, digunakanlah sebuah metodologi Enterprise Architecture Planning sebagai pendekatan dalam merancang arsitektur TI yang terstruktur, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi ini adalah latar belakang dari penelitian yang dilakukan oleh Alfat dan Sitokdana tadi. Sebelumnya masuk ke pengantara dulu supaya kita bisa tahu eh, apa-apa aja sih yang dibutuhkan di Dinas Kominfo tersebut di teknologi informasinya. Dinas Kominfo dan Informatika Kabupaten Semarang itu adalah instansi yang mengelola pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang membantu pemerintahan daerah Kabupaten Semarang, antara lain fasilitas teknologi informasi yang sudah dijalankan oleh Diskominfo Kabupaten Semarang untuk membantu masyarakat dan administrasi pemerintahan daerah. Dalam melakukan rencana bisnis dan merealisasikan tujuan bisnisnya dilakukan dengan metode enterprise architecture planning yang di dalamnya mempunyai bagian diantaranya berupa meningkatkan efektivitas layanan administrasi perkantoran, informasi, dan publik di Diskominfo Kabupaten Semarang. Nah, jadi pengantar untuk bisa mengetahui apa-apa aja yang dibutuhin di Diskominfo Kabupaten Semarang tersebut sesuai dengan tujuan didirikannya instansi tersebut. Eh, Sebelum juga masuk ke bagian arsitektur bisnis terlebih dahulu, sebelum ke arsitektur informasi, karena arsitektur bisnis ini berkaitan dengan stakeholder siapa aja yang menggunakan teknologi informasinya dan juga untuk apa, kayak aktivitas utamanya itu tuh apa di Diskominfo tersebut. Jadi eh, sebelum menentukan teknologi informasi apa saja yang akan digunakan, sebelumnya tentukan dulu eh, Dinas Diskominfo ini mau ngelakuin apa aja dan juga stakeholdernya siapa aja, berapa banyak juga stakeholdernya. Arsitektur bisnis yang dirancang melalui metode EAP menggunakan analisis rantai nilai value chain. Eh, Kegiatan utama dan pendukung organisasi dipetakan untuk mengetahui peran serta keterlibatan masing-masing stakeholder. Stakeholder internal terdiri dari kepala dinas, sekretaris, kepala bagian, kepala subbagian, bendahara, dan juga staf. Sedangkan stakeholder eksternal meliputi pemerintahan daerah, Kabupaten Semarang, kecamatan, kelurahan, instansi negeri maupun swasta, mahasiswa, dan masyarakat umum. Dengan pemetaan tersebut, setiap fungsi bisnis yang dipahami dan selaras dengan tanggung jawab yang ada, sehingga arsitektur bisnis dapat mendukung peningkatan efektivitas pelayanan publik. Nah, berikut adalah gambaran dari aktivitas utama, aktivitas mendukung, dan juga stakeholder itu siapa aja. Seperti meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran, layanan informasi, dan layanan publik. Aktivitas-aktivitas utama ini dan juga aktivitas mendukung itu yang menjadi pertimbangan dari diadakannya teknologi informasi. Jadi apa aja yang dibutuhin, bagaimana rancangannya, berdasarkan aktivitas apa aja yang akan dilakukan di Dinas Kominfo di Diskominfo ini. Stakeholdernya juga siapa aja, berapa banyak, itu perlu dipertimbangkan supaya bisa membuat arsitektur teknologi informasi yang baik dan juga efisien. Lalu masuk ke bagian arsitektur teknologi informasinya, tuh ini bagian intinya.
Di sini saya pisah menjadi tiga bagian, yaitu arsitektur sistem informasi itu yang pertama, lalu nanti ada arsitektur teknologi berupa hardware, dan juga arsitektur teknologi berupa jaringan. Di sistem informasi yang ada di Diskominfo Kabupaten Semarang, ini ada beberapa yang sudah berjalan, yaitu terdapat sistem e-office, terdapat sistem lapor.go.id, terdapat sistem statistik, itu untuk statistika, lalu ada sistem pejabat pengelola informasi daerah atau PPID, ada sistem informasi pembangunan daerah atau SIPD, lalu ada sistem informasi pengelolaan keuangan daerah atau SIPKD. Ini adalah gambarannya tentang eh, sistem informasi tadi yang sudah saya sebutkan, dan juga terdapat siapa aja sih pengguna dari sistem informasi tersebut. Jadi perlu dalam sebuah arsitektur teknologi informasi itu perlu tahu stakeholder ini siapa. Jadi tidak merancang suatu sistem atau suatu teknologi itu secara sia-sia tanpa digunakan. Di sini seperti terdapat sistem informasi yang tadi e-office. Penggunanya itu adalah pemerintah daerah. Lalu terdapat lapor.go.id dan juga laporgub.jateng.prof.go.id. Ini pemerintah daerah dan masyarakat yang menggunakannya. Lalu terdapat yang statistik tadi itu masyarakat yang menggunakannya untuk mengetahui statistika di Diskominfo. Lalu terdapat aplikasi lainnya seperti PPI, PPID, PPID, SIPD, dan juga SIPKD. Ini yang menggunakan itu pemerintah daerah. Ini adalah arsitektur dari sistem informasinya atau softwarenya yang digunakan di Diskominfo Kabupaten Semarang. Lalu terdapat arsitektur teknologi atau hardware-nya. Hardware apa aja sih yang digunakan di Diskominfo Kabupaten Semarang sebagai penunjang dari pelayanan publik atau tujuan dari didirikannya instansi tersebut? Tentunya memerlukan teknologi berupa hardware. Di sini terdapat PC desktop berbagai generasi dari 2008 sampai 2010. Terdapat NAS, terdapat router, terdapat laptop dan MacBook, terdapat storage, terdapat switch yang dilengkapi dengan firewall, terdapat access point, terdapat antena grid, terdapat server, jumlahnya itu 7 unit, terdapat telepon kantor, jumlahnya itu 9 unit, terdapat printer juga. Untuk detailnya ada di sini. Seperti hardware PC tadi, terdapat jenisnya yaitu ada HP, ada merek HP, ada rakitan juga yang dari 2008 sampai 2010. Untuk laptop ini ada Asus. The input device itu sebenarnya ada banyak seperti mouse, terdapat keyboard, terdapat headset. Untuk output device itu terdapat printer yang memiliki berbagai macam jenis merek dan juga jadi terdapat jumlah dan juga stakeholder atau penggunanya. Jadi eh, jumlah hardware yang diperlukan itu disesuaikan dengan stakeholder atau penggunanya. Seperti di sini PC itu yang gunain siapa aja nih? Yang gunain itu ada pegawai Dinas Kominfo dan juga jumlah ini disesuaikan dengan kebutuhan pastinya. Terdapat storage network juga kayak server, router, switch dan lain-lain. Ada access point juga. Terdapat telepon juga. Untuk software sendiri itu memakai operasi sistem di Windows 7, Windows 10 dan Windows 11. Untuk Office Operation-nya di Office 2013, 2016, dan 2019 itu masih digunakan. Lalu masuk ke bagian arsitektur teknologi berupa jaringan. Dari sisi perangkat lunaknya, sistem operasi yang digunakan itu meliputi Windows 7, Windows 10, dan Windows 11. Dengan aplikasi perkantoran berupa Microsoft Office yang tadi sudah saya sebutkan yaitu dari 2013, 2016, dan 2019. Untuk jaringannya sendiri, infrastruktur jaringannya menggunakan topologi pohon atau topologi tree topologi, yaitu gabungan dari topologi bus dan star dengan switch sebagai distributor koneksi antara OPD serta akses internet yang disalurkan melalui jaringan hotspot dan WiFi. Jadi, mengapa disebut sebagai tree? Karena di sini terdapat eh, backbone utamanya yang bercabang membentuk pohon. Dan ini gabungan dari bus dan tree. Busnya itu ada di sini, yaitu jalur atau backbone utama, yaitu dari router ini ke switch Kominfo SG1, SG2, dan SG3. Lalu mengapa disebut sebagai topologi star? Topologi star itu ada di bagian sini, yang dimana setiap bagian-bagian router atau bagian-bagian cabang-cabang dinasnya itu terhubung secara point to point langsung. Jadi dia nggak bercabang ke dinas lain dulu,
melainkan itu langsung langsung ke backbone, langsung antara backbone ke cabang. Jadi arahnya itu point to point, sehingga disebut sebagai topologi star. Itulah kenapa ini disebut sebagai topologi tree, yaitu gabungan dari topologi bus dan star. Baiklah, tadi itu adalah arsitektur teknologi informasi yang ada di Diskominfo Kabupaten Semarang. Itu terdiri dari arsitektur sistem informasi, ada juga arsitektur hardware-nya. Hardware-nya itu ada apa aja sih di Diskominfo tersebut, dan juga arsitektur dari jaringan yang menghubungkan atau mengintegrasikan data-data yang ada di Diskominfo Kabupaten Semarang tersebut. Demikian presentasi dari saya. Saya mohon maaf karena masih banyak kesalahan dan kekurangan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.